Karena memang hidup itu kan tidak ada yang tiba-tiba. Hidup itu sering kita menggunakan kalimat yang terkesan itu benar. Tiba-tiba saya lewat ketemu siapa. Padahal kata Rasulullah Muhammad SAW, saya agak ingat-ingat sedikit itu dalam Sahih Muslim itu ada sebuah hadis hasan gharib yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qaddarallahu al-maqadir qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi alfi khamsina sana, bahwa takdir masing-masing manusia itu sudah Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Takdir manusia itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum. Bahwa kejadian malam ini bukan tiba-tiba. Pertemuan kita malam hari ini bukan kebetulan. Kita harus menghilangkan konsep pikiran bahwa semuanya kebetulan. Oleh karenanya bersyukurlah kepada Allah, karena kita sudah diciptakan oleh Allah dengan begitu sempurna, dengan takdir yang indah, dengan takdir yang luar biasa yang Allah tetapkan. Mungkin miliaran tahun yang lalu, terus Allah pertemukan kita malam hari. Semuanya tidak ada yang kebetulan. Termasuklah malam ini saya bawa sahabat saya, teman saya, Bang Haji Maruki ini. Bukan karena kebetulan, tadi kita ngobrol-ngobrol bareng, ngopi-ngopi bareng, tahu-tahu Mas Erwin ngundang. Dan sebenarnya undangan itu adalah nasihat untuk saya. Sudah lama saya tidak bertemu majelis seperti ini. Majelis yang mengundang rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun di akhir sholawat tadi saya ketawa sendiri. Mesti orang yang sholawat nggak ngerti itu kemotaru ya. Karena ada bahasa Maduranya kan. Bingung gitu. Ngerti dia ngerti. Tapi ternyata bahasa cinta itu kan tidak membutuhkan bahasa. Cinta kan tidak membutuhkan bahasa. Aku kena. Ya tidak betul, sampai wajib betulkan abangmu ini. Nah, ini kan persoalan serius. Masa abangnya ngomong adiknya protes, itu kan kurang ajar. Ancur nak. Baru malam ini saya bilang kiai nganu gitu kan. Beliau ini kiai. Walaupun sebenarnya orang Siantan itu percaya semua, cuma saya aja yang nggak percaya gitu. Beliau ini kiai muda-muda begini nih Bang. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah iradahnya malam ini mempertemukan kita semua dalam suasana kekaguman, kecintaan kita pada Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ketemu dengan seorang yang luar biasa dalam pandangan saya. Ketika saya disuguhi makanan, tentu pada ghalibnya, pada lazimnya kita itu pasti berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca waktu itu, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Selepas itu saya bismillahirrahmanirrahim. Mau saya angkat tangan saya mau makan, ditahan tangan. Doamu belum sempurna. Saya bingung pada bagian mana. Oh, saya kan udah selesai ini. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Beda dengan doanya Ki Mukhtar. Nah, setiap malam doanya begitu. Mau tidur itu doanya itu. Bukan itu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Jadi mungkin istrinya nanya, kok doanya aneh? Enggak aneh, ini doa makan malam. Ini doa makan malam. Tapi bujangan nih. Jadi tangan saya ditahan. Saya bingung. Ini berkeyakinan saya sebagai muslim, sebagai santri, doa makannya ini. Apa lagi? Ternyata itu beliau. Satu yang belum kamu baca. Salawat kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget saya. Dan bagi saya itu kan luar biasa. Bukankah dalam Mustadraknya Imam Baihaqi radhiyallahu rahimahullah taala ada sebuah hadis qudsi ketika Allah selesai menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah berfirman kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka.
Kalau bukan karena kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, tak mungkin aku ciptakan kau Adam. Alam semesta ini diciptakan karena kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana dengan isinya sebulir padi yang kemudian dimasak menjadi nasi, dan ketika saya makan ternyata saya melupakan hakikat penciptaan karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diam saya, dan setelah itu saya antara mau makan sama enggak. Kenapa? Kan bukan masalah mana. Karena selama ini saya tidak pernah terpikirkan sejauh ini. Hal sederhana. Hal sederhana kedengarannya. Dan itu enggak aneh. Tetapi menjadi aneh karena saya tidak terbiasa mendengar kalimat seperti itu. Dari sinilah kemudian saya sering ditanya sama teman-teman itu, sama sahabat-sahabat, Pak Ustadz, kapan sampean merasa berbahagia ketika berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya tidak membutuhkan waktu, saya tidak membutuhkan tempat. Ketika saya dalam perjalanan dalam keadaan pakai sepeda motor atau jalan kaki sekalipun, ketika saya melihat orang yang selalu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antaranya? Orang-orang kecil, orang-orang yang selama ini kita pinggirkan, orang-orang yang selama ini jarang kita hormati. Saya selalu berkata dalam hati saya, ya Allah, ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasulullah. Dalam kehidupan Rasulullah itu, Rasulullah begitu mencintai orang-orang fakir, begitu mencintai orang fakir dan miskin, kaum du'afa dan mustad'af. Itu sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata selama ini saya tidak bisa mencintai sebagaimana cintanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan majelis ini, majelis rutinan ini bisa membangkitkan semangat dan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini kan gak usah diragukan lagi sanad-sanad keilmuannya itu. Saya sering cerita bahwa abah saya itu bukan santrinya Syekhana Hasan. Abah saya bukan. Tetapi abah saya begitu mencintai, sangat mencintai. Kenapa saya katakan abah saya sangat mencintai? Ada foto. Dan bukan itu aja sebagai alat bukti, alat penunjuknya. Tapi berapa bulan sebelum beliau wafat, abah saya bilang sama saya, Cok, tolong carikan fotonya Kiai Asad yang sama Pak Harto waktu kamar NU di Asam Bagus tahun 86 ya, 88 ya, sekitar 80 sekitar. Dan saya ingat bahwa abah itu menyimpannya di lemari, di laminating itu. Kalau orang dulu bilangnya bukan laminating press. Abah bilang cari yang fotonya Yai As'ad Samsul Arifin rahimahullah sama Pak Harto, tolong kamu cari itu. Saya tanya sama abah, hubungan abah dengan Yai As'ad apa? Beliau jawab secara langsung tidak, tapi saya mencintai. Dari situlah saya terpikir, ya Allah, kalau saya tidak bisa mencintai Kiai As'ad dengan kewaliannya, dengan kealimannya, minimal saya mencintai beliau karena beliau dicintai oleh abah saya. Jadi kalau saya ditanya oleh teman-teman, di antara ulama-ulama besar di Indonesia yang paling lekat salah satu adalah Kiai As'ad Samsul Arifin. Wah, saya tidak berguru dengan beliau secara langsung, tapi saya bertemu dengan santri-santri beliau, itu merupakan rahmat besar untuk saya. Karena hal itu pernah dicontohkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW ketika sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu begitu bahagia kita mencium tangan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Alasannya apa? Karena Abdullah bin Abbas adalah sahabat terbaik Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepupu Rasulullah dan murid kinasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaupun saya tidak pernah berguru kepada beliau secara langsung di situ Bondo, minimal saya bertemu dengan murid-muridnya. Walaupun muridnya tidak sempat menangi beliau, minimal pernah mengaji kepada putranya beliau. Tidak mengaji kepada putranya beliau, minimal saya bertemu dengan orang-orang yang mencintai beliau. Itu sudah cukup bagi saya. Dan mudah-mudahan ini menjadi saksi saya kelak di hadapan Allah Subhanahu. Amin, amin. Menjadi saksi kecintaan saya yang sederhana kepada seorang ulama besar, ulama kita, panutan kita, Syekhul Murabbi kita, Syekhul Suyuh kita, ya Samsul Arifin. Dan itu bagi saya sudah cukup, karena saya tidak bisa mencintai. Maka setiap
saya mendengar nama Kiai Samsul Arifin, yang teringat di hati saya adalah satu, Abah begitu mencintai. Kalau Abah mencintainya, wajib bagi saya mencintai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik Terima alaihi. kasih. Ini Bang Haji, ini orang-orang alim semua. Ini penghuni surga semua. Nah, ya nomor antriannya nggak tahu juga nomor berapa ini. Yang paling nggak udah daftar gitu. Nah kalau yang ini beliau mau masuk dulu. Gitu. Kita rombongan. Hah? Selamat mengalami. Masuk ini. Ya terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan hingga ke depan hubungan atau ilaha-ilahiyah di antara para santri dan alumni serta para muhibin Yayasan Samsul Arifin ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan selalu dalam suasana kebatinan yang indah. Saya tidak bisa apa ya, kalau dulu kita kan sering cerita-cerita bahwa ditanya saya bagaimana dengan Yayasan Samsul Arifin, saya jawab saya nggak paham. Tapi saya katakan bahwa ada beberapa bagian fikih itu yang nggak bisa dipahami beliau, dan itu adalah beliau yang fikih. Kalau sampean belajar fisika, beliau itu baru fisika dasar. Kalau yayasan itu sudah metafisis. Jadi kalau orang awam seperti saya tidak wajar, tidak patut, tidak layak menilai seorang seperti beliau sangat luar biasa. Terima kasih Bang Haji Maruki yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut bersama-sama. Mudah-mudahan didoain sama teman-teman ini. Amin. Hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Pengamoran nih guys jadi. Terutama untuk pewaris Gus Dur ini. Ini pewarisnya. Kalau ketemu beliau itu hilang rasa penat saya. Yang ada kesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.